نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Nah, 3 ayat loh. Panjang kan itu. Ya dah tekon jauh. Hati berlindung kepada Allah dan kita yang terpuruk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang juga senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Maha Allah dengan segala firman. Quran surat Ali Imran ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Suatu pembuka surat yang menarik perhatian sekaligus sebagai suatu permulaan yang membingungkan. Walaupun Alif Lam Mim tersusun dari huruf hijaiyah. Segelongan ulama berpendapat hanya Allah sendiri yang mengetahui makna Alif Lam Mim. Masuk ke dalam ayat mutasyabihah yang harus kita imani bahwa Allah dan Nabi Muhammad SAW pasti mengetahui maknanya. Sebab Nabi lah orang pertama menerima Al-Quran. Dapat pula dipandang bahwa ayat itu merupakan suatu isyarat antara Allah dan Rasulnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang disembah selain Dia, yang hidup, yang tetap mengurus pengaturan makhluknya dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu sebenarnya layak disembah dalam alam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemegang kekuasaan yang hakiki dalam alam wujud ini yang menguasai segala jiwa manusia, yang menggerakkan mereka untuk membesarkan namanya dan mendudukkan diri kepadanya dengan mempercayai bahwa di tangannya lah, di kekuasaannya lah segala kebajikan, dan hanya Dialah yang sanggup menolak kemudaratan. Dialah yang kekal hidupnya, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan, serta yang berilmu dan berirat atau yang berkehendak. Dialah yang mengurus semua makhluknya sesuai dengan iradatnya, sesuai dengan kehendaknya. Inilah suatu dasar yang kuat yang diulangkan para Rasul untuk ditanamkan secara mendalam pada jiwa dan hati kita. Dialah yang menghadirkan segala makhluk, tetapi Dia tidak memerlukan kepada orang lain. Inilah dua sifat yang lazim bagi keesaan Allah, yakni sifat hayat atau tetap hidup dan kaumiyah tetap terjaga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Dia telah menurunkan Al-Quran kepadamu yang bersifat benar. Allah mewahyukan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berharap, dengan bertahap atau berangsur-angsur, yang membawa kebenaran yang tidak perlu diragukan, baik yang menyangkut akidah, kepercayaan, keyakinan, hukum maupun sejarah. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan menerangkan kebenaran dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga menegaskan kebenaran isi kitab-kitab yang mendahulunya. Kitab apa yang terdahulu? Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran membenarkan
isi kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian juga menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran yang akan diturunkan di kemudian hari. Al-Quran memang datang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kitab-kitab yang turun sebelumnya. Jadi dalam kitab sebelumnya telah disampaikan bahwasanya Al-Quran akan datang. Tetapi karena keterlibatan ada campur manusia sehingga diubahlah kitab-kitab sebelumnya. Ada campur tangan. Tetapi Al-Quran berbeda. Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan cara mudah menghafalnya. Makanya banyak hafiz Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah. Al-Quran menetapkan adanya wahyu dan menjelaskan bahwa para rasul itu menerima wahyu. Penegasan ini hanya mengakui adanya wahyu kepada nabi-nabi itu, bukan mengakui bahwa semua kitab yang dipegang umat Kristen, Yahudi dan agama lain yang ada saat ini benar diwahyukan oleh Allah. Jadi yang sekarang ini yang dipegang umat Kristen, Yahudi itu tidak dibenarkan Al-Quran. Kenapa? Karena tadi sudah ada campur tangan manusia, sudah diubah, gereja sudah merubahnya sehingga tidak sesuai dengan yang aslinya yang diturunkan oleh Allah. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwasanya kalau yang tidak sesuai dengan Al-Quran berarti sudah diubah sama mereka kitab-kitab sebelumnya. Sama halnya kita membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keterangan yang disebut hadis, tetapi tidak ada keharusan mengakui bahwa semua yang terdapat dalam banyak kitab hadis yang diriwayatkan itu benar. Yang kita benarkan adalah hadis yang sahih saja, yang jelas nasabnya, yang jelas mutawatirnya, asal usulnya semua, makanya dikatakan sebagai hadis yang sahih. Karena hadis itu ada yang dhaif, yang lemah, dan ada yang hadis palsu. Hadis. Ya. Jadi hadis itu ada hadis sahih, hasan, kemudian dhaif, dan ada hadis palsu. Hasan itu tidak bisa dijadikan pedoman dalam beribadah. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudan linnas. Dia yang menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Allah menurunkan Taurat dan Al-Injil kepada manusia untuk menjadi petunjuk bagi mereka. Taurat adalah kalimat berbahasa Ibrahimiyah, maknanya syariat. Bangsa Yahudi mempergunakan kata Taurat untuk nama 5 buah kitab yang mereka katakan ditulis oleh Musa sendiri, yaitu Sifrul Takwin, Sifrul Akbar, kemudian Sifrul Buruj, Sifrul Adat, dan Sifrul Tasniyatil Istirah. Golongan Nasrani mengartikan Taurat semua kitab yang dinamai dengan perjanjian lama, yaitu kitab para nabi, sejarah hakim-hakim Bani Israel, dan raja-raja yang berkuasa sebelum Al-Masih. Ada kalanya mereka maksudkan adalah perjanjian lama dan perjanjian baru yang dinamai Injil. Dalam pengertian Al-Quran, Taurat adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan di dalamnya terdapat keterangan tentang akan datangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut penelitian, Taurat Musa telah lenyap atau hilang dan sekarang tidak ada lagi dalam alam wujud ini. Mungkin sekali kitab itu hilang beserta tabut peti berisi kitab-kitab Israel pada waktu Buktanasar merusak Haikal, rumah peribadatan. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa kaum Musa itu tidak memelihara aturan-aturan mereka sebagaimana mestinya. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Yahudi telah mengalihkan maksud Taurat dan mengubah-ubahnya. Allah menurunkan Injil kepada Isa untuk jadi petunjuk bagi kaumnya. Injil adalah suatu kata Yunani, maknanya kabar gembira atau pelajaran baru. Yang dimaksud dengan Injil oleh golongan Nasrani adalah kitab 4 yang dinamai Injil 4, yaitu kitab-kitab ringkas tentang riwayat hidup Al-Masih, sedikit dari sejarahnya dan pelajaran-pelajarannya. Orang-orang Nasrani berselisih paham tentang sejarah penulisannya.
Masuk ke dalam kitab perjanjian baru adalah kitab-kitab Injil yang 4 serta kitab yang menjelaskan pekerjaan-pekerjaan Hawari, risalah-risalah Paulus, Petrus, Yohanes, Yakub dan Injil Yohana. Menurut Al-Quran, kitab Injil adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Isa. Di dalamnya terdapat kabar gembira yang menjelaskan kehadiran Muhammad yang menyempurnakan syariat dan hukum yang dibawa oleh Nabi Musa. Riwayat-riwayat Injil tidak mempunyai sanad yang bersambung-sambung, jadi terputuslah sanad mereka sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi karena sudah banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Dalam Injil dijelaskan Injil yang asli itu ya. Injil perjanjian lama. Itu dari kenapa? Karena udah ada pembaharuan, ada perubahan. Kalau tidak sesuai antara Injil dan Al-Quran, berarti Injil itu sudah dirubah. Kenapa? Di dalam Injil disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu akan datang sebagai Nabi berakhir zaman, Nabi penutup para Nabi. Allah sendiri telah menerangkan bahwa orang-orang Nasrani telah melupakan sebagian besar isi kitabnya, seperti halnya orang Yahudi. Hal ini tidak mengherankan. Bahkan kaum Nasrani lebih banyak melupakan kitabnya itu. Taurat ditulis di masa turunnya dan beribu-ribu orang membacanya dan mengamalkan isinya. Sesudah itu hilang. Banyak juga isinya yang dapat dihafal. Kitab-kitab kaum Nasrani tidak populer sebelum abad ke-4 Masehi karena pengikutnya terus-menerus ditindas oleh bangsa Yahudi dan Romawi. Setelah Konstantin memeluk agama Nasrani, baru kitab-kitab mereka terkenal. Di antara kitab-kitab itu adalah sejarah Al-Masih yang mengandung sebagian dari ajaran Isa. Kitab-kitab ajaran Nasrani itu banyak yang tidak benar, satu sama lain saling bertentangan atau saling berlawanan. Pada akhirnya mereka sepakat mengambil 4 buah saja. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil untuk menunjukkan umat-umat yang menerima kitab-kitab itu kepada kebenaran. Di antara kebenaran yang ditunjukkan oleh kitab-kitab tersebut adalah iman kepada Muhammad SAW dan mengikutinya. Kedua kitab itu menjelaskan tentang kedatangan Muhammad serta menyuruh mereka mentaatinya. Dan Muhammad itu menghapuskan hukum-hukum Taurat dan Injil dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Berarti Taurat tidak ada lagi? Tidak ada lagi yang asli itu karena sudah diubah. Dan Injil juga tidak ada yang asli. Kenapa? Karena mereka sudah banyak mengubahnya. Dan itu ya tidak sesuai sama Al-Quran lagi. Kenapa? Padahal di dalam Injil disampaikan Muhammad itu akan datang. Jadi pada saat kisah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad itu pernah datang ke kaum tempat Rasulullah itu pergi bersama paman beliau berdagang. Akhirnya karena ada salah seorang ahli kitab, siapa nama Bukhara, nama apanya? Disampaikan bahwa nampak tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Kalau sekiranya Muhammad tetap dibawa juga ke sini, maka nyawanya akan terancam. Mereka tahu, orang Yahudi itu tahu bahwasanya tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad itu ada sama mereka. Cuma banyak yang tak lurus lagi di kitab itu. Disuruh pulang Nabi Muhammad karena mereka ada yang membaca tanda-tanda ada. Ada yang membaca tanda-tanda kalau mereka tidak senang karena tidak berasal dari kaum Yahudi. Akhirnya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Disuruh pulang sama tidak salah pendeta Bukhara, tidak salah. Pada saat Rasulullah pergi bersama paman beliau. Itu istilahnya sudah banyak yang dirubah. Zabur tidak jadi. Zabur kan juga ada. Zakir neng yang tahu jelas. Make zoom. Karena Zabur lebih lama lagi pada Taurat. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Dah. Dipersilakan. Perjanjian. Berarti yang perjanjian baru dia yang dibuat-buat ya. Ya. Pokoknya banyak kecampur. Kenapa mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai ya, kalau mereka percaya mereka pasti akan punya Al-Quran. Ya ada 2 tuh, perjanjian baru, perjanjian lama. Iya, Mak. Yang perjanjian baru tuh yang diubah deh orang Nasrani itu, yang dipakai sekarang. Perjanjian lama. Ya, Perjanjian lama yang dalam perjanjian isinya lama sama. itu
ada disampaikan, tapi mereka diubahnya dengan cara ya tidak boleh ikut campur. Dipilih-pilih. Ya, pendeta itu yang boleh memutuskan. Nah, jadi kalau orang awam tidak boleh memutuskan. Mengakui Islam itu agama juga ada di Injil itu kan? Ada Ahmad. Semuanya ada. Semua agama sama, itu salah kan? Nah, bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah atau agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Kenapa agama-agama sebelumnya itu tauhid tentang mengajarkan ketuhanan pada Allah. Makanya setelah ada turunan Quran maka ditutuplah bahwasanya yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi yang lain itu mereka harus masuk Islam. Kalau tidak berarti mereka tidak mengikut agama Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang menanyakan? Enggak ada yang nanya. Nggak ada lagi. Ahmad dia tahu. Nah. Ada dua. Iya. Perjanjian lama dengan Perjanjian baru. Yang perjanjian baru lama tuh payah mencai gini. Tapi ada tuh di buku. Oh, kita ada. 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 Itu yang benar. Ada dua. Tapi kamu godang punya. Karena Abang ngajar perbandingan perbandingan agama. Agama. Nah, Apa dosen majok kan? itu dah. Ya. Perjanjian lama dan Ya, perjanjian enggak usah kita baca itu, Al-Qur'an aja kita baca. Ya. Nanti Sama-sama. anak-anak filsafat, anak filsafat yang boleh baca. Yang dasarnya kuat, yang membaca. Ya. Kenapa mah jauh Ya. perbandingan agama? Nah, kita nggak usah baca itu, Al-Qur'an saja. Selesai itu dulu. Ada bos. Babaliang-baliang. Di sini batu kan? Batu. Ya enggak boleh. Memang ya karena memang orang yang baca itu harus kuat fondasinya. Harus kuat Kalau ada nanti filsafatnya. kalau mengambil kan udah diubah. Iya. Kalau udah diubah, nah, namanya berubah. Kalau ibarat jalan seharusnya lurus kan udah diubah. Kecuali mau ngajar perbandingan agama. Kalau batu jalan itu udah belok, kalau itu akhirnya sose. Lewat atau jalan. Sampai di bau di lamunya jalan jelek. Boleh jalan bau. Jalan bau. Allahul azim. 3 ayat aja panjang ya. Benar Allah dengan Firman. Alif lam mim. Ya. Amantiknya alif lam mim. Mudah-mudahan apa yang kita baca Ya. itu menjadi amal ibadah Ya. dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.